Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Alchemy Supreme, yang dimana episodenya akanlah Mimin gabungkan episode yang tertinggal seperti episode 123 sampai episode 126 akanlah Mimin gabungkan ya guys. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sang leluhur keluarga Jin yang sangatlah mengenal dekat dengan Petin. Apalagi ya kita sudah tahu dia menyukai sosok Petin guys. Ditambah Petin juga mencoba untuklah menggodanya dengan cara menyapa. Sudah lama tidak bertemu, ternyata kekuatannya sudah begitu meningkat. Dirinya yang mendapati pujian membuat dirinya menjadi begitu sangatlah senang. Dan Petin memberitahu kalau keluarga Jin telah berbuat onar dengan keluarga Su. Lantas ya, demi cinta, dia pun langsunglah memarahi Jin Ji Yuan. Mengapa dia membuat prianya marah besar? Para keluarganya yang mendengar pernyataan ini langsunglah terkejut. Lalu ayahnya Su Petin menjelaskan dengan begitu detail tentang akar permasalahannya. Setelah diberitahu kalau akar permasalahannya hanya berlandaskan dengan pernikahan, membuat sang leluhur Jin sungguh begitu marah besar. Dan dia pun memarahi cucunya yaitu Jiaoer, bisa-bisanya dia menjadi pelakor. Tetapi Jiaoer mengaku kalau dia telah ditipu oleh Jin Rong. Lantas ya sang leluhur mencoba percaya kepada cucunya. Dia juga memarahi kepada Jin Rong kalau dia adalah pria yang begitu pelin-pelan. Karena sudah tidak mempunyai dukungan sama sekali, Jin Rong mencoba mendekati Qing Lian. Dia meminta maaf atas kesalahannya dan dia juga bersedia untuklah menikahinya. Tetapi Qing Lian menolaknya mentah-mentah. Dia sudah tidak peduli dan tidak memiliki hubungan dengannya lagi. Lalu ayahnya Jin Rong sebagai ketua dari keluarga Jin meminta maaf sebesar-besarnya kepada leluhur Jin. Sangat disayangkan permintaan maafnya ditolak. Dia meminta kepada keluarga Jin untuklah meminta maaf kepada keluarga Su, bukanlah kepada dia. Itu pun jika permintaan maaf mereka benar-benar diterima oleh Su Petin. Mendengar itu ya, Jin Rong langsunglah merangkak ke arah Petin dan meminta melepaskan keluarga Jin seperti anjing. Sayangnya Petin sama sekali tidaklah menjawab. Dia hanya melirik ke kepala keluarga Jin. Dan siapa sangka untuk ayahnya Jin Rong, dia langsunglah menyadari apa yang diinginkan oleh Petin. Dengan begitu berat hati, dia berjalan perlahan-lahan dan menghancurkan kultivasi Jin Rong. Setelah dia berhasil melakukannya, Petin memaafkan keluarga Jin dan meminta kepada mereka untuk jangan pernah menyinggung keluarga Su jika tidaklah mau menerima resiko yang lebih berat. Lalu semuanya pun langsunglah bubar. Pada intinya permasalahannya selesai begitu saja. Lalu inilah kesempatan dari sang leluhur untuk mendekati Petin. Sayangnya ya Petin ya tidak mau dengan nenek-nenek tua. Dia beralasan dirinya masih mempunyai beberapa urusan. Dia akanlah pergi ke wilayah api timur dan berjanji untuklah mencarikan emas kehidupan terbaik untuknya. Setibanya di kediaman, Petin langsunglah bertemu dengan pemimpin kota Yue dalam keadaan kritis. Lebih tepatnya dia telah teracuni. Dia menceritakan semalam kediamannya telah diserang oleh tentara bayaran. Dan dia sama sekali tidaklah mengetahui sosok orang yang telah menyerang dirinya. Tetapi Petin yang memiliki banyak sekali pengalaman, dia dapatlah meriksa dengan begitu cepat. Ternyata untuk pemimpin kota Yue, dia telah terkena racun Gu. Karena keadaannya mepet, Petin langsung membawa pemimpin kota Yue untuklah diobati guys. Ketika berada di dalam ruangan,
Petian memberitahu untuk racun Gu ini sangatlah rumit untuk dihilangkan. Jadi dia haruslah mencari pola utamanya baru bisa untuklah menghilangkannya. Ya bisa dikatakan proses penyembuhannya cukuplah begitu lama ya. Lalu ritual penyembuhan mereka langsunglah dimulai. Petian hanya meminta kepada pemimpin kota Yue percaya kepadanya dan ikutilah instruksi yang dia katakan. Beruntungnya guys, Petian berhasil untuklah menemukan titik kelemahannya. Dia pun langsunglah mengeluarkan energi spiritualnya dan beberapa racun serangga langsunglah keluar. Tidak sampai di situ, Petian juga mengeluarkan api langitnya. Alhasil, seluruh racun serangga berhasil untuklah dimusnahkan. Setelahnya, Petian kembali bertanya, apakah dia tahu tentang identitas yang menyerang dirinya. Ternyata semua ini berasal dari Istana Api Ling. Mereka telah memiliki rencana besar untuklah menggulingkan seluruh keluarga kerajaan Xingluo. Lebih tepatnya, mereka inginlah berkuasa ya guys. Dan rencana terbesarnya itu adalah kompetisi pemurnian alkimia di kota kekaisaran. Mereka mempunyai motif tersembunyi. Terlebih untuk kompetisi ini akanlah dihadiri oleh Petian. Pemimpin kota Yue hanya meminta kepada dia untuklah berhati-hati. Petian menjawab tidak perlu khawatir. Dia tahu apa yang haruslah dia lakukan. Lalu pada malam harinya, Petian menjenguk keadaan dari Mei'er. Dan dia tidak menyangka kalau Mei'er sudahlah mencapai puncak bela diri. Dan dia memberitahu untuk beberapa hari ke depan dirinya tidak bisa untuklah menemaninya karena dia haruslah mengikuti acara kompetisi alkemis. Ditambah dia memberikan embun kristal es untuklah meningkatkan kecepatan kultivasinya. Tidak sampai di situ juga, Petian meminta kepada Mei'er bersiap-siap karena dia akanlah meningkatkan seluruh titik meridiannya. Dan mereka pun langsunglah melakukannya. Dengan beberapa jarum spiritual berhasil mendorong seluruh kekuatan dari Nona Mei'er. Ditambah potensi tubuh Jinyu-nya sudahlah mulai keluar dan mereka berdua berhasil untuklah menyelesaikannya. Dan secara tiba-tiba Mei'er langsung jatuh pingsan. Padahal ya baru saja menerobos tetapi malah tumbang guys. Beruntungnya saja Mei'er ini tidaklah kenapa-napa. Dia hanyalah kelelahan karena dirinya kebanyakan berlatih. Lalu keesokan harinya perjalanan Petian langsunglah dimulai. Dia bersinggah ke kedai makanan tetapi dirinya malah mendapati sebuah masalah. Ada tentara bayaran yang menyerang salah satu tuan putri dari keluarga Fan. Yang tidak disangka-sangka, Petian yang sedanglah bersantai-santai haruslah terlibat dalam pertarungan ini. Namun ya, untuk tentara bayaran ini sama sekali tidaklah bisa mengimbangi kekuatan Petian. Hanya dengan beberapa gerakan, mereka berhasil untuklah ditumbangkan guys. Kehebatan dari Petian membuat Nona Fan menjadi tertarik kepadanya. Lalu pada malam harinya, Petian yang berada dalam kota tidaklah sengaja melihat sosok orang yang dia kenal dan disebut sebagai Zuran. Akan tetapi ketika inginlah mengejarnya, ada wanita penghibur yang menawarkan dia untuklah enak-enak. Petian dengan begitu tegas kalau dia tidaklah mencari wanita. Hal ini membuat dia menjadi salah paham dan menganggap kalau Petian menyukai jenis kelamin pria atau yang biasa kita sebut sebagai gay. Dan dia langsunglah memanggil pria penghibur dengan tubuh yang berotot. Beruntungnya saja ya, permasalahan kecil ini berhasil diatasi dengan kedatangan dari Xueqi yang mengaku kalau dia adalah istri dari Petian. Tanpa persetujuannya, Xueqi langsunglah membawa Petian ke tempat istana arak, yang dimana ini adalah sebuah restoran tetapi memiliki banyak sekali menu arak, dari arak bunga, arak osperium, apalah namanya itu.
Dan ketika di dalam satu meja, mereka juga kedatangan tamu yang tak diundang. Salah satunya adalah Nona Van dan juga senior Xiang Jun. Karena tidak enak untuklah menolaknya, Xueqi memperbolehkan mereka dalam satu meja. Namun, baru saja duduk, dia pun langsunglah cemburu besar kepada Nona Van yang memiliki nama sebagai Van Yiling. Karena dia terus-terusan menatap Su Peitian. Dan tidak disangka-sangka untuk ketiga ciwi ini juga ternyata mereka akanlah mengikuti kompetisi alkimia guys. Dan pertanyaan mereka kepada Peitian sebagai mantan juara pertama dari kompetisi alkimia sebelumnya, posisi apa yang diinginkan oleh Peitian? Dengan begitu tegasnya, Peitian menjawab posisi pertama. Mendengar itu ya mereka begitu terkejut. Karena untuk kompetisi alkimia ini diikuti oleh beberapa kekaisaran. Sudah pasti beberapa master alkemis tingkat kelima akanlah ikut hadir. Dan pertanyaan mereka lagi, kalau Peitian sudahlah berada di tingkatan yang mana? Peitian menjawab dia hanyalah berada di tingkat keempat. Tetapi kepercayaan diri dari Peitian sama sekali tidaklah runtuh. Lalu untuk Nona Ye atau kakak seperguruan dari Xiang Juan langsung menuangkan air teh serta memberikan sebuah racun. Dan Peitian langsunglah menciduknya. Mengapa dia melakukan semua ini? Karena sudah ketahuan, dia pun langsunglah menampakkan wujud aslinya seperti wanita gila. Sebut saja seperti itu, dan dia menyerang ke arah Peitian secara membabi buta. Tetapi segala serangannya berhasil untuklah ditahan oleh Peitian. Dan pada akhirnya Peitian berhasil untuklah menangkap tubuh dari Nona Xiang Jun. Membuat mereka berdua bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi kepadanya. Yang ternyata untuk Nona Xiang Jun telah terkena racun dan dia telah dikendalikan dari jarak jauh. Tanpa babi bu, Peitian langsunglah memasuki lautan kesadarannya. Dan langsunglah baku hantam dengan ular ungu beracun. Petir langit langsunglah dikerahkan. Namun sisik dari ular ini cukuplah begitu keras, membuat Peitian sedikitlah kesusahan. Namun bukan Peitian jika tidak mendapati solusi dalam pertarungan. Dia sengaja membuat tubuhnya dilahap oleh ular beracun. Dan ketika berada di dalam, dia langsunglah melancarkan serangannya sampai ular tersebut tidaklah berdaya. Sangat disayangkan, inti jiwa dari ular beracun ini berhasil untuklah melarikan diri. Setidaknya ya untuk Nona Xiang Jun berhasil untuklah diselamatkan. Dan dia kembali menjadi normal. Setelah dari semua itu juga, dia berterima kasih kepada Peitian. Satu pertanyaan kepadanya, apakah dia tahu siapa yang telah menaruh racun tersebut? Sayangnya, Nona Xiang Jun sama sekali tidaklah tahu. Hanya ada satu ingatan yang bisa dia simpan ketika dirinya sedanglah dikendalikan, yang dimana dirinya ini haruslah menyingkirkan semua alkemis. Dan secara tiba-tiba, pandangan dari Peitian langsunglah teralihkan dengan sinar berwarna merah. Tanpa babi bu, dia pun langsunglah mengikutinya. Karena dia yakin itu adalah sosok dari Zhu Ran. Benar saja untuk Zhu Ran, dia bertemu dengan dua wanita. Yang satunya kita sudahlah mengenal, dia adalah Ziyi sebagai peringkat kedua dalam kompetisi sebelumnya guys. Pertemuan mereka berdua juga terlibat baku hantam. Karena untuk Zhu Ran inginlah memberikan sebuah kenang-kenangan kepada Ziyi. Di sini kitalah masih belum tahu apakah untuk Zhu Ran adalah dalang di balik semua ini atau dia adalah korban yang sedanglah dikendalikan karena dia menyebutkan kata-kata yang sama. Misi utamanya yaitu menghabisi seluruh para alkemis. Namun dari pertarungan yang mereka lakukan, Zhu Ran terus-terusan memberitahu kepada mereka kalau Istana Api Ling akanlah menguasai dunia ini. Dan satu-satunya cara untuk bisa menguasai dunia ini, maka hancurkan seluruh para alkemis. Jadi, bisalah dikatakan
Kalau Zuran yang berasal dari Istana Api Ling memang dalang di balik semua ini. Dan untuk Ji serta temannya tidak bisa untuk mengimbangi pertarungan ini. Beruntungnya kita telah kedatangan abang-abangan, yaitu Su Petin yang berhasil untuk mematahkan serangan terkuatnya. Sontak ya untuk Zuran, dia menjadi begitu terkejut karena Petin bisa mengejarnya dengan begitu cepat. Oh jelas dong, jangan meremehkan kemampuan dari MC utama ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah episode kali ini ya guys. Dan dilanjutkan untuklah di hari Jumat. Dan Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada ya guys. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.